Menanggapi pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan dugaan praktik mafia tanah, Fajar S. Tanawali menegaskan bahwa pembelian lahan di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyatakan apabila terdapat pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum. Fajar S. Tanawali menjelaskan proses jual beli lahan baru dinyatakan selesai pada 23 Juli 2026 setelah seluruh tahapan administrasi dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selama proses tersebut, ia mengaku tidak pernah menerima keberatan maupun klaim kepemilikan dari pihak lain atas objek tanah yang dibelinya. Menurutnya, Fajar pihaknya memiliki sertifikat dan bukti pembayaran yang sah apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau memiliki hak atas tanah tersebut. Ia mempersilahkan untuk mengajukan keberatan melalui Badan Pertanahan Nasional atau menempuh jalur hukum sesuai ketentuan. Agenda untuk hari ini bahwa saya selaku kuasa hukum dari Pak Fajar Tanawali yang bahwa kemarin itu kami mau klarifikasi atas beredarnya berita yang menyebutkan bahwa klien kami itu mafia tanah maupun kejahatan-kejahatan di atas tanah yang berada di Kelurahan Mudopi. Jadi kita posisinya di Puwatu Kelurahan Watulondo. Nah, jadi sebenarnya klien saya itu membeli sertifikat itu berdasarkan alas hak yang sah yang diterbitkan itu oleh BPN atas nama ini masih atas nama pemilik aslinya, dan kita itu melakukan identifikasi di lokasi sesuai dengan adanya sertifikat yang terbit. Nah, mungkin lebih lanjut untuk sertifikat yang kita dapatkan ini berdasarkan pemiliknya langsung, Ibu Busi, dan di sini kita juga sudah sama-sama dari kuasa hukum Ibu Busi atau pengacara yang lebih tahu mengenai lokasi lahan. Intinya dari klien kami itu, dari klien saya itu Pak Fajar Tanawali membeli lokasi tanah itu berdasarkan surat hak milik, bukan menyerobot tanah orang maupun mengambil hak orang tanpa izin. Dan tidak mengambil hak dengan cara melanggar suatu peraturan yang berlaku. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kuasa hukum Fajar Onal Yelsin dalam konferensi pers di Kendari. Menurutnya, transaksi pembelian lahan dilakukan secara legitim dan berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah. Jadi yang perlu dipahami saudara-saudara semuanya bahwa proses dari jual beli tanah ini bukan dalam proses beli kacang. Ini semua berdasarkan proses prosedur hukum maupun SOP. Jadi saya di sini berbicara selaku kuasa hukum dari pemilik lahan atas nama Ibu Busi, bahwa dalam proses pembelian tanah ini kami meminta kepada pihak pembeli untuk melakukan pematangan supaya kelihatan. Artinya karena kenapa? Supaya kelihatan itu, supaya jelas ini tanah bermasalah atau tidak, ya kan? Nah, setelah dalam proses pematangan yang diberikan waktu sampai 14 hari proses pematangan itu, tidak ada satupun yang menggugat atau yang merasa keberatan. Karena kenapa? Saya juga membaca berita kemarin ketawa dengan sikap atau perilaku dari kuasa hukum atas nama Arwan itu. Itu tidak akan pernah kita lewati step by stepnya. Jadi ketika ada berita yang semacam itu, harusnya mereka konfirmasi ke kami dulu. Apalagi saya yang sangat dirugikan disebutkan nama saya. Di sini ada sertifikat. Itu atas nama Ibu Busi. Atas nama Ibu Busi, dan plottingan yang ada di sentuh tanah itu sesuai dengan sertifikat ini. Ketika terjadi permasalahan, harusnya itu saya jadi korban, bukan jadi tertuduh. Karena saya juga beli secara sah, ya, bukan mengambil hak orang lain tanpa dasar alas hak apapun, ya kan? Nah, dan buat teman-teman dari pers atau narasumbernya pernah ke kantor, pengacaranya pernah kantor, dan kami jelaskan secara rinci bahwasannya kalau Bapak merasa klien Bapak itu punya tanah di lokasi itu, silakan laporkan kami ke BPN atau tidak gugatlah sertifikat ini, ya. Selain membantah tuduhan tersebut, kuasa hukum Fajar juga menekankan pentingnya pemberitaan yang berimbang dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi sebelum informasi dipublikasikan. Sementara itu, Fajar menegaskan bahwa setiap transaksi pertanahan yang dilakukannya selalu mengikuti prosedur hukum dan administrasi yang berlaku.
Tim Liputan Sultra TV melaporkan.